Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, kamu benar-benar terlalu sombong. Terakhir kali, jika bukan karena faktanya bahwa aku tidak ada di sini, bagaimana kamu bisa pergi dengan kemenangan? Kata Lin Yezu dengan suara dingin. Maksud dibalik kata-katanya ini adalah, bahwa jika dia hadir ketika wanita misterius ini datang terakhir kali, dia akan menang melawan wanita misterius ini. Hehehe. Setelah mendengar kata-kata itu, wanita misterius itu tertawa. Terlebih lagi, tawanya sangat aneh dan penuh ejekan. Melihat itu, Lin Yezu dengan dingin bertanya, "Apa yang kamu tertawakan?" Tanya Lin Yezu. "Terakhir kali apakah kamu benar-benar tidak hadir, ataukah kamu tidak berani menunjukkan wajahmu?" "Aku yakin kamu tahu hal itu dengan sangat baik," kata wanita misterius itu dengan tawa ringan. "Kamu," seru Lin Yezu. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Lin Yezu berubah menjadi sangat buruk hingga ekstrim. Pada saat ini, semua eselon atas dari World Spiritis Alliance mulai mengerutkan kening mereka, dan garis-garis hitam menutupi wajah mereka. Itu karena mereka semua tahu betul bahwa, Lin Yezu berada di World Spiritis Alliance saat pertama kalinya wanita misterius dan pria tua misterius ini datang ke World Spiritis Alliance mereka. Namun pada saat itu, Lin Yezu hanya menjadi seorang spiritualis dunia jubah emas. Untuk menjaga wajah mereka, mereka telah memutuskan untuk tidak membiarkan Lin Yezu muncul. Kemudian, setelah wanita dan pria tua itu pergi, mereka telah mengaktifkan formasi metamorfosis kerajaan dan menyuruh Lin Yezu serta yang lainnya memasukinya. Inilah yang telah memungkinkan Lin Yezu untuk menjadi spiritualis dunia jubah kerajaan. Namun mereka tidak pernah membayangkan bahwa, wanita misterius ini akan tahu bahwa Lin Yezu telah hadir di World Spiritis Alliance terakhir kalinya. Ini adalah masalah yang signifikan. Setelah semua, selain eselon atas dari World Spiritis Alliance, maka secara praktis tidak ada yang tahu bahwa Lin Yezu telah hadir di World Spiritis Alliance pertama kalinya, itu pada wanita misterius ini datang untuk menantang mereka. Ini berarti bahwa entah itu wanita misterius dan pria tua misterius ini benar-benar memiliki kemampuan luar biasa, ataukah bahwa mereka memiliki mata-mata di eselon atas dari World Spiritis Alliance. Sudah tidak ada artinya bagimu untuk mengatakan hal lain. Sekarang setelah aku berdiri di depan, orang yang akan kalah tidak diragukan lagi adalah kamu, kata Lin Yezu. "Sudahi saja perkataan sampahmu itu, terimalah seranganku," teriak wanita misterius itu. Tepat pada saat ini, wanita misterius itu tiba-tiba berteriak. Setelah itu, gaun hitamnya mulai bergetar, dan tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya keemasan. Cahaya keemasan itu mengandung banyak tanda serangga, dan kemudian melonjak seperti gelombang laut. Setiap gelombang lebih besar dari yang sebelumnya, gelombang itu jauh lebih cepat dari yang sebelumnya. Gelombang itu menutupi seluruh langit saat mereka berlari menuju Lin Yezu dan Fu Feiteng. "Itu adalah teknik pembantaian," seru Chu Feng. Ketika mereka melihat gelombang bergelombang yang terbentuk dari kekuatan spiritual tingkat kerajaan, bahkan mata Chu Feng bersinar dengan kaget. Dia bisa merasakan betapa kuatnya teknik spiritual orang itu. Itu bukan hanya teknik spiritual sederhana. Sebaliknya, itu adalah teknik spiritual pembantaian. Kekuatan yang terkandung dalam teknik spiritual itu sebanding dengan tabu martial skill yang dilepaskan oleh Half Martial Emperor. Teknik penyembelihan semacam ini benar-benar terlalu kuat. Meskipun itu masih kalah dengan teknik pembantaian kepala desa tua dari desa penyegelan kuno, tapi itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan teknik pembantaian kuat biasa. Namun meski begitu, kepala desa tua Ma telah berlatih begitu lama untuk mendapatkan kekuatannya. Namun untuk wanita ini, dia masih sangat muda. Tapi dia sudah memahami teknik pembantaian yang begitu kuat. Ini benar-benar terlalu menakutkan. Hanya dengan memikirkannya saja, orang akan menyadari betapa dahsyatnya teknik spiritual wanita misterius ini.
Pada saat ini, Xu Feng benar-benar menyadari betapa kuatnya wanita misterius ini. Saudara junior Fu, jangan ragu, mari kita serang bersama-sama, ucap Lin Yezu. Baik Lin Yezu maupun Fu Feiteng tidaklah bodoh. Keduanya berhasil merasakan betapa kuatnya teknik spiritual pembantaian itu. Jika mereka menggunakan keterampilan bela diri, mereka mungkin bisa menahan serangan wanita misterius itu. Namun ini, bagaimanapun juga keduanya adalah pasangan spiritualis dunia. Karena itulah, mereka tidak bisa menggunakan keterampilan bela diri, karena mereka tidak bisa mengungkapkan kekuatan mereka dalam kultivasi bela diri, dan dengan demikian hanya bisa memblokir serangan dengan teknik spiritual. Meskipun mereka berdua juga mahir dalam beberapa teknik pembantaian, tapi penguasaan mereka jauh lebih rendah daripada wanita misterius ini. Dengan demikian, itu benar-benar mustahil bagi mereka untuk melakukan serangan kepada wanita misterius itu sendiri, dan mereka harus bergandengan tangan untuk melakukannya. Meraung. Pada saat ini, Lin Yezu dan Fu Feiteng menyerang bersama-sama. Mereka berdua melepaskan energi spiritual tingkat kerajaan tak terbatas mereka, yang juga mengandung kekuatan yang sangat kuat. Ketika kekuatan spiritual mereka berdua saling bertautan, kekuatan-kekuatan spiritual mereka menjadi lebih kuat. Namun meskipun serangan mereka sangat perkasa, tapi formasi mereka memiliki kualitas yang lebih rendah. Serangan wanita misterius itu adalah gelombang besar yang datang secara berturut-turut. Tidak hanya serangannya yang sangat ganas, tapi itu juga sangat indah. Adapun serangan Lin Yezu dan Fu Feiteng, itu hanya kekuatan spiritual biasa tanpa perubahan bentuk. Meskipun ini tidak akan mempengaruhi hasil dari konfrontasi, tapi itu mengungkapkan bahwa kontrol mereka dalam teknik spiritual jauh lebih rendah daripada wanita misterius itu. Dan, boom, pada saat kekuatan spiritual dari tiga individu bertabrakan satu sama lain, kekuatan riak spiritual kekerasan itu langsung terbentuk dan menyapu sekelilingnya. Namun meski begitu, kontrol kekuatan spiritual yang mereka bertiga miliki juga sangat kuat. Sebelum riak-riak yang terbentuk oleh tabrakan mereka menyebar ke kerumunan, mereka telah berhasil menghentikannya. Pada saat yang sama, mereka juga melepaskan putaran serangan baru. Wanita misterius itu sangat kuat. Dia bisa memanfaatkan setiap kesempatan, dan melepaskan serangan mengejutkan yang membuat Lin Yezu dan Fu Feiteng lengah setiap saat. Maka dapat dikatakan bahwa, setiap serangannya akan menciptakan kesulitan besar bagi Lin Yezu dan Fu Feiteng. Namun itu sudah terbukti, bahwa baik Lin Yezu maupun Fu Feiteng bukanlah individu yang bisa dianggap enteng. Dengan mereka berdua bekerja bersama, kekuatan mereka juga sangat meningkat. Meskipun setiap serangan dari wanita misterius itu sangat sulit, tapi mereka berdua bisa bergandengan tangan dan menghilangkan semua serangannya. Setelah lebih dari 20 pertarungan, Lin Yezu bahkan melepaskan serangan balik ke wanita misterius itu. Apa yang dilepaskan Lin Yezu adalah formasi yang sangat aneh. Meskipun formasi itu nampak seperti formasi defensif, tapi sebenarnya formasi penyegelan itu mengandung kekuatan formasi pembantaian. Setelah dia menggunakan formasi itu, dia tidak hanya berhasil memblokir serangan wanita misterius itu, tapi bahkan berhasil menyegel wanita misterius itu. Ini adalah pertama kalinya Lin Yezu dan Fu Feiteng berada di atas angin dalam persaingan antara ketiganya. Adapun caranya, itu semua karena formasi ini. Hahaha, formasi yang kuat. Tidak heran kakek Miao memutuskan untuk pergi ke desa penyegelan kuno untuk mempelajari metode pengaturan formasi ini. Sepertinya, sekarang desa penyegelan kuno memiliki beberapa kemampuan, ucap Sima Ying. Pada saat ini, Sima Ying sangat gembira dan mulai bersorak. Karena dia adalah orang dari World Spiritis Alliance, dia secara alami berharap agar Lin Yezu dan Fu Feiteng bisa menang. Bahkan bukan hanya dia saja, namun senyum ceria muncul di wajah semua orang dari World Spiritis Alliance. Karena pada saat terakhir kali, mereka benar-benar dipermalukan. Maka kali ini, tujuan mereka adalah untuk mengambil wajah mereka yang hilang. Dan sekarang, mereka akhirnya berada di atas angin, dan mereka akhirnya berhasil melihat harapan.
Karena itulah, bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Oh, jadi itu adalah formasi di mana Miao Senior pergi ke desa penyegelan kuno. Tidak mengherankan bahwa formasi itu mengisyaratkan Sealing Glacial Water. Formasi itu menggunakan Sealing Glacial Water, dan itulah sebabnya formasi itu menjadi sangat gagah. Seperti yang terlihat sekarang, teknik penyegelan dari desa kuno Sealing benar-benar tingkat pertama, gumam Chu Feng. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sima Ying, Chu Feng tiba-tiba menyadari suatu hal. Dia pun mulai memuji kehebatan teknik spiritual Sealing Ancient Village. Dan, boom! Namun tepat pada saat ini, ledakan keras tiba-tiba terdengar. Teknik penyegelan yang telah menyegel wanita misterius itu benar-benar ditembus. Pada saat formasi penyegelan berhasil ditembus, seekor ular emas yang sangat besar yang ditembakkan beberapa ratus meter secara eksplosif, itu keluar dari riak-riak yang ditimbulkan oleh ledakan formasi penyegelan dan datang merobek Lin Yezu dengan giginya. Meskipun ular yang sangat besar ini sangat kuat, tapi itu tidak jauh berbeda dengan serangan yang digunakan wanita misterius sebelumnya. Dengan demikian, Lin Yezu tidak menganggapnya serius. Bersama dengan Fu Feiteng, mereka berdua membelah ular emas tersebut. Bas-bas. Namun hal yang mengejutkan mereka adalah, pada saat ular emas yang sangat besar itu dibelah berkeping-keping, tapi ular itu sebenarnya tidak menghilang. Justru sebaliknya, ular itu berubah menjadi ratusan ular emas. Meskipun ukuran mereka berubah dari beberapa ratus meter menjadi 10 meter, tapi kuantitas mereka lebih dari beberapa ratus kali lipat. Selain itu, kecepatan mereka juga meningkat 2 kali lipat dibandingkan dengan ular besar sebelumnya. Pada saat ini, ular itu sekali lagi menunjukkan taring mereka di hadapan Lin Yezu dan Fu Feiteng. Sialan, melihat situasinya buruk, Lin Yezu dan Fu Feiteng mulai panik. Ketika mereka mundur ke belakang, mereka mulai melepaskan serangan ke ular tersebut. Namun seperti yang terakhir kali, beberapa ratus ular dibelah lagi oleh mereka, dan ular itu berubah lagi menjadi beberapa ribu ular emas. Namun yang paling menakutkannya adalah, meskipun tubuh mereka telah berubah dari 10 meter menjadi 1 meter, tapi kecepatan mereka juga telah meningkat, dan kekuatan mereka tidak berkurang sedikit pun. Pada jarak seperti ini, mereka seperti sinar cahaya keemasan. Pada saat Lin Yezu dan Fu Feiteng berhasil bereaksi, ribuan ular telah mengikat mereka dengan erat dan padat. Selain wajah mereka, sisa tubuh mereka telah ditutupi oleh ular emas itu. Oh surga, apa itu? Seru kerumunan. Melihat pemandangan itu, kerumunan dari World Spiritist Alliance semuanya terlihat bodoh. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat teknik spiritual yang begitu mengerikan. Kamu kalah. Tepat pada saat ini, suara wanita misterius itu terdengar. Nada suaranya sangat tenang, dan juga tidak mengandung banyak sukacita. Itu seolah-olah semua ini hal yang wajar baginya. Kalah, seru kerumunan. Mendengar kata-kata itu, kerumunan dari World Spiritist Alliance semuanya tersedot oleh udara dingin. Kemudian seolah-olah mereka ketakutan, mereka semua berdiri di sana dengan tertegun. Adapun hati mereka merasakan keluhan yang ekstrim. Apa tujuan dari pertemuan hari ini? Hari ini telah ditetapkan secara khusus sehingga mereka dapat mengalahkan wanita misterius itu, dan mendapatkan kembali martabat aliansi spiritualis dunia mereka yang telah hilang. Namun pada saat ini, mereka sebenarnya akan kalah lagi. Perasaan harapan yang hancur dan hati yang hancur, itu semua memenuhi seluruh tubuh mereka. Kalah, kamu benar-benar berlebihan dalam fantasi, teriak Lin Yezu. Namun tepat pada saat ini, jenius nomor 1 dari World Spiritist Alliance, Lin Yezu, tidak berencana untuk menyerah. Dia berteriak dengan marah, dan kekuatan spiritualnya yang tak terbatas membentuk formasi pelindung di sekitarnya. Formasi pelindung itu dengan cepat bertambah besar, dan dia berencana untuk membebaskan diri dari ular emas dengan kekuatan. Kamu benar-benar orang yang menolak untuk diyakinkan, sampai kamu dihadapkan pada kenyataan yang suram. Baiklah kalau begitu, aku akan memberi kamu keinginan yang kamu inginkan, ucap wanita misterius itu. Tepat pada saat Lin Yezu memberikan segalanya untuk melawan,
wanita misterius itu mendengus pelan. Kemudian dia melambaikan lengan bajunya, dan membuat bentuk salib dengan tangannya. Setelah itu, ular-ular emas mulai memancarkan kekuatan atraktif yang begitu panik. Ketika kekuatan atraktif itu dilepaskan, seolah-olah mereka mampu melahap matahari dan bulan. Formasi pelindung yang Lin Yezu telah bentuk dengan kekuatan spiritus tingkat kerajaannya, itu telah sepenuhnya dimakan oleh ular emas tersebut tanpa ada yang tertinggal. Selanjutnya pada saat ini, ular emas itu masih dengan panik melahap stamina, kekuatan spiritual, dan bahkan kekuatan bela diri Lin Yezu. Menjerit. Lin Yezu segera menjerit. Ternyata, ketika ular emas mulai menyerap kekuatannya, mereka juga mulai mengikat lebih erat. Banyak tulangnya yang patah terpisah dan oleh seberapa kuat ular itu mengikat, dan dia akan dihancurkan sampai mati. Formasi aneh ini tampaknya formasi penyedot jiwa ular emas dari masa itu. Seru tetua Miao. Pada saat ini, mata Miao Renlong bersinar. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Master Aliansi Spiritualis Dunia. Adapun Master Aliansi Spiritualis Dunia, dia juga tiba-tiba menyadari setelah mendengar apa yang dikatakan Miao Renlong. Jejak kegelisahan dan syok muncul di wajahnya yang sebelumnya tenang. Segera setelah itu, dia pun berkata, "Berhenti!" teriak Master Aliansi. Setelah mendengar teriakan itu, wanita misterius itu menghentikan serangannya. Hanya saja pada saat ini, semua kekuatan Lin Yezu telah diserap. Dia memiliki kulit pucat, dan dia sudah tidak berdaya dari kepala hingga kaki. Dan seolah-olah dia menderita penyakit serius. Dibandingkan dengan Lin Yezu, Fu Feiteng relatif baik-baik saja. Meskipun ular emas juga mengikatnya dengan erat, tapi mereka tidak menyerap kekuatan dan energinya. Teman kecil, kamu bisa berhenti. Kamu sudah menang. Master Aliansi Spiritualis Dunia berkata sekali lagi. Setelah mendengar kata-kata itu, wanita misterius itu melambaikan lengan bajunya sekali lagi, dan membubarkan ular emasnya. "Saudara senior Lin," ucap Fu Feiteng. Setelah ular dibubarkan, Fu Feiteng segera bergegas untuk meminjamkan lengan ke Lin Yezu. Itu karena, Lin Yezu benar-benar terlalu lemah pada saat ini. Kita kalah dengan cara seperti ini. Kerumunan dari World Spiritis Alliance tampaknya tidak dapat menerima akhir seperti ini. Untuk dapat menguasai formasi penyedotan jiwa ular emas yang legendaris, pencapaian teman kecil dalam teknik spiritual benar-benar mengejutkan secara universal. Master Aliansi Spiritualis Dunia pun menambahkan, formasi penyedot jiwa ular emas, apakah yang dia gunakan sebelumnya adalah pembentukan formasi spiritual yang legendaris itu? Setelah mendengar apa yang dikatakan Master Aliansi, ekspresi dari banyak tetua aliansi spiritualis dunia menjadi sangat berubah. Ketika mereka melihat ke arah wanita misterius dan pria tua misterius lagi, bahkan ada lebih banyak ketakutan di mata mereka. Bagi beberapa dari mereka, mereka sangat takut sehingga mereka mulai menggigil. Jadi ini sebenarnya formasi penghisap jiwa ular emas yang legendaris. Tidak heran jika itu terasa aneh. Siapa sebenarnya mereka? Hubungan macam apa yang mereka miliki dengan pendeta Golden Snake? Ucap Sima Ying. Pada saat ini, bahkan ekspresi Sima Ying dipenuhi dengan kejutan. Formasi penyedot jiwa ular emas, pendeta ular emas, adik Ying apa yang kamu maksud dengan itu? Tanya Chu Feng. Itu adalah pertama kalinya Chu Feng mendengar nama-nama itu. Namun dia sudah dapat mengatakan bahwa, formasi itu memang sangat kuat. Jadi, dia berbalik untuk bertanya pada Sima Ying tentang hal itu. Lebih dari 8.000 tahun yang lalu, seorang spiritualis jubah kerajaan dengan nama pendeta ular emas muncul di tanah suci bela diri. Dia mengandalkan teknik formasi tunggal yang tak tertandingi, itu hanya untuk mengalahkan para spiritualis dunia yang tak terhitung jumlahnya. Adapun teknik formasi itu adalah formasi penghisap jiwa ular emas. Yang Mulia Golden Snake melakukan perjalanan ke seluruh penjuru dunia, itu hanya untuk menantang para spiritualis dunia. Dalam perjalanannya, dia tidak pernah sekalipun dikalahkan. Pada akhirnya, dia datang ke World Spiritis Alliance kami, dan menantang para tetua manajemen kami. Namun sayangnya,
Jangankan tetua manajemen spiritualis aliansi dunia kita, bahkan para senior dari Majelis Suci Spiritualis dunia kita tidak cocok dengan pendeta ular emas itu. Jika bukan karena leluhur tua Majelis Suci Spiritualis dunia kita datang untuk menyelamatkan, maka kemungkinannya aliansi spiritualis dunia kita akan benar-benar dikalahkan. Hanya setelah pendeta ular emas dikalahkan oleh leluhur lama kita, dia pun menghilang dari masyarakat. Sudah lebih dari 8.000 tahun sejak saat itu, dan sampai sekarang tidak ada berita tentang pendeta ular emas itu yang terdengar. Adapun formasi penyedot jiwa ular emasnya, itu juga telah menghilang selama lebih dari 8.000 tahun. Namun meski begitu, pembentukan formasi spiritual yang digunakan gadis ini, itu benar-benar menyerupai formasi penghisap jiwa ular emas, ucap Sima Ying menjelaskan. Dalam hal itu, sangat mungkin bahwa dia adalah penerus pendeta Golden Snake. Orang tua itu, jika kalau benar begitu, orang tua itu mungkinkah dia pendeta ular emas? Mungkinkah mereka telah kembali untuk membalas kekalahan mereka? Ucap Chu Feng. Setelah mendengar penjelasan Sima Ying, Chu Feng mulai mengerutkan keningnya. Dia akhirnya menyadari, mengapa orang-orang dari World Spiritist Alliance akan menjadi gugup setelah menemukan bahwa, pembentukan formasi yang digunakan oleh wanita misterius itu adalah formasi penyedot jiwa ular emas. Karena bagaimanapun juga, pendeta ular emas itu adalah karakter yang sangat kuat. Jika orang tua ini benar-benar pendeta ular emas, kemungkinan besarnya semua orang yang hadir termasuk Master Aliansi Spiritualis Dunia dan Miao Renlong, keduanya tidak akan cocok untuknya. Tepat pada saat ini, wanita misterius itu bertanya, apakah masih ada lagi, jenius dari Aliansi Spiritualis Dunia kamu yang ingin bersaing dengan aku? Tanya wanita itu. Teman kecil, kamu sudah menang. Pada saat ini, aliansi spiritualis dunia kami tidak memiliki anggota generasi muda yang mampu melawan kamu, kata Master Aliansi Spiritualis Dunia. Meskipun nadanya memunculkan perasaan tidak berdaya, tapi dia tidak terlalu tertekan. Karena itu masalahnya, maka kita akan pergi, kata pria tua misterius itu. Ketika dia berbicara, dia bersiap untuk membawa wanita misterius itu bersamanya untuk pergi. Tunggu sebentar. Melihat ini, Master Aliansi Spiritual Dunia segera berdiri, dan berbicara untuk menghentikan mereka. Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Pria tua misterius itu mengatakan kata-kata itu secara perlahan. Bahkan terkandung dalam suaranya, itu adalah jejak ketidaksabaran. Bolehkah aku tahu, apakah kalian berdua terkait dengan pendeta ular emas? Tanya Master Aliansi. Benar saja, Master Aliansi Spiritualis Dunia mengajukan pertanyaan itu. Oh, jika kamu bisa menang, kami akan memberitahu kamu siapa kami. Namun karena kamu tidak menang, maka kami tidak diharuskan memberitahu kamu tentang identitas kami, jawab pria tua itu. Setelah pria tua misterius itu selesai mengucapkan kata-kata itu, tubuhnya bergeser, dan dia melayang ke langit bersama wanita misterius itu. Bas-bas. Tepat pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba menutupi langit. Setelah itu, kekuatan spiritual tanpa batas tiba-tiba muncul seperti jaring raksasa, dan menyegel seluruh plaza yang luas ini sepenuhnya. Karena kamu sudah datang, mengapa buru-buru pergi? Ucap seseorang. Setelah itu, dua pria tua muncul di langit. Adapun dua orang tua ini, mereka adalah para tetua dari Majelis Suci Spiritualis Dunia. Mereka adalah Chen San Yuan dan Zhao Qinghen. Tampaknya kalian semua tidak pernah berencana untuk membiarkan kami pergi dengan selamat. Melihat pemandangan ini, pria tua misterius itu tidak menunjukkan rasa takut. Namun sebaliknya, dia tertawa mengejek. Kami meminta maaf atas tindakan kami. Kami hanya ingin tahu persis kepada siapa kami telah kalah. Lebih jauh lagi, teman kecil itu telah menggunakan formasi penyedot jiwa emas ular. Aku percaya kamu juga harus tahu, bahwa Yang Mulia Golden Snake memiliki makna khusus bagi aliansi spiritualis dunia kami. Karena itulah, kami benar-benar ingin tahu hubungan seperti apa yang kamu berdua miliki dengan pendeta ular emas, kata Master Aliansi Spiritualis Dunia. Bahkan nada suaranya tetap sangat ramah.
Kalau begitu, bagaimana jika kami menolak memberitahumu? Pria tua misterius itu bertanya. Dalam hal ini, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Chen San Yuan yang berdiri di langit berbicara dengan sangat tidak sabar dan agresif. Bahkan nada suaranya sangat tirani. Sebagai tetua dari Majelis Suci Spiritualis Dunia, dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Karena itulah, dia sama sekali tidak menempatkan lelaki tua misterius itu di matanya. Hahaha, tapi anehnya, setelah Chen San Yuan mengatakan kata-kata itu, pria tua misterius itu tertawa terbahak-bahak. Lalu setelah itu, dia pun berkata, "Bertindak kasar ya, aku ingin melihatnya, bagaimana kamu ingin bertindak kasar," balas pria tua itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.